Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsya Priyadi, nomor absen 22 kelas 12 listrik 1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PSAJ dengan bertemakan interview bersama HRD. Baik, kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama yaitu pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu HRD sekalian. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir dan mengikuti interview pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsya Priyadi dari lulusan SMK Negeri 2 Pati, jurusan Elektronika, prodi Otomasi Industri. Saya mendapat nilai 87,33 untuk tahun ini. Kemudian saya juga ikut dalam bagian beberapa kompetisi, termasuk PLC kompetisi juga. Kemudian saya orangnya mudah beradaptasi, kemudian bertanggung jawab, siap di bawah tekanan, kemudian ingin mencari hal-hal baru yang pastinya berkaitan dengan automation dan IoT, yang pastinya akan membantu industri dalam pengembangan seperti digitalisasi dan elektrikal. Kemudian saya juga mampu dalam mengatasi beberapa masalah atau biasa disebutkan trouble solver juga. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Oke, lanjut untuk yang pertanyaan kedua, yaitu seperti atas. Pengalaman saya berpengalaman di industri fast moving good customer FMCG, tepatnya di industri dairy industry yang ada di Savoria Group under Jarum Foundation. Saya waktu itu di Plant Subang PT Global Dairy Alami, produksi susu Milk Life. Selama 6 bulan saya berposisi di internship full stack engineer di Departemen Engineering Factory. Di sana saya banyak melakukan banyak kegiatan pekerjaan yang mungkin sudah cukup familiar di industri juga, seperti pengembangan digitalisasi melalui dashboard, kemudian total productive maintenance, ada yang ringan, ada yang berat juga. Di bagian milk processing, filling, packing juga saya ikut turut serta. Kemudian ada beberapa project yang mungkin kritikal juga saya sempat megang. Kemudian migrasi server dan pengelolaan database. Mungkin saya jelaskan salah satu project yang menurut saya anak SMK juga jarang membuatnya. Itu ada OEE filling machine Tetra Pak dan IP. Jadi ada 4 mesin di sana. Saya udah waktu itu progres 3 mesin sudah masuk ke dalam dashboard Grafana. Jadi dari data OPC UE masing-masing PLC di Tetra Pak memakai Allen Bradley, dan untuk yang IP menggunakan Omron Sysmex. Jadi untuk komunikasinya menggunakan Ethernet. Untuk data counter dan integer itu kita integrasikan dari Node ID melalui VS Code, kemudian bisa masuk ke dalam database SQL sehingga kita bisa mengelolanya di Grafana. Jadi untuk improvement
menurut saya goalsnya cukup besar, karena dari tim engineering, PPIC, dan produksi juga pastinya bisa melihat perkembangan masing-masing line, dan juga mengetahui downtime, seberapa lama durasi downtime, kemudian produk reject yang seberapa banyak produk reject yang sudah dilakukan selama ini, untuk running hours segala macam, CIP, dan persentase OEE juga sudah ada waktu itu. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian jika ingin melakukan pengembangan juga di industri Bapak. Jadi waktu itu saya mengerjakan 3 mesin dalam waktu 4 bulan, 1 bulan di 3 bulan, mohon maaf, 1 bulan di offline di Subang, kemudian 2 bulan remote selama di Pati. Mungkin beberapa improvement lain juga saya turut serta, seperti pengembangan IoT menggunakan thermohygro, kemudian power meter, kemudian check wire menggunakan Raspberry Pi 5. Jadi untuk digitalisasi mungkin saya sudah cukup bisa dan mampu mengikuti perkembangan di industri Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian untuk pertanyaan ketiga, mungkin impian saya di pengembangan digitalisasi, yang pastinya untuk PLC software sendiri saya sudah menguasai Omron compact dan modular. Kemudian untuk Mitsubishi masih basic di compact mungkin ya, tapi di industri juga saya sempat menggunakan GXWork 2 itu di modular. Jadi ada beberapa modifikasi di milk processing, jadi saya juga ikut turut serta dalam modifikasinya. Kemudian untuk IoT softwarenya saya menggunakan Arduino, ESP32, kemudian ESP2866 juga saya sudah bisa. Untuk mini PC saya sudah bisa menggunakan Raspberry Pi 5. Untuk PNID juga saya sudah menguasai bagian elektrikalnya seperti AutoCAD, kemudian Elektrotech, FreeSim, dan Simurelay mungkin ya. Jadi untuk software mungkin cukup. Kemudian untuk soft skill saya pastinya di trouble solver, kemudian teamwork, GMP 5R saya juga sudah memahami sedikit untuk di area industri dairy juga. Kemudian public speaking dan mudah beradaptasi pastinya. Mungkin cukup untuk pertanyaan ketiga. Kita lanjut di pertanyaan keempat. Oke, baik. Untuk plan saya kedepannya yaitu untuk saat ini saya punya plan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu D4 atau S1, sehingga pastinya bisa memenuhi kualifikasi industri Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk menambah pengalaman, menambah ilmu yang pastinya di SMK belum sempat diajarkan. Nanti saat di jenjang berikutnya saya bisa belajar lebih banyak. Lalu untuk harapan dan plan ke depan untuk industri juga, saya berharap bisa mampu memberikan improvement dan pengembangan yang banyak untuk industri, dan pastinya berguna juga, maupun di digitalisasi ataupun di lapangan. Pastinya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin cukup untuk pengenalan dan beberapa hal lainnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mempertimbangkan saya dalam posisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.